Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Albert Einstein akan menjelaskan tentang radiasi elektromagnetik. Nama saya Erlangga Abidin. Saya Damain Rika. Saya Azril Fauzan. Saya Naila Afrilianti. Saya Hati Larasati. Saya Sulaiman Saleh. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gabungan antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, berosilasi, dan merambat melewati ruang. Gelombang ini membawa energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa medium perambatan. Gelombang elektromagnetik ini tercipta berkat adanya perubahan medan listrik yang menyebabkan medan magnet juga berubah. Dengan kata lain, gelombang ini terbentuk jika ada perubahan muatan yang dinamis. Proses terbentuknya gelombang elektromagnetik ini pertama kali dikemukakan oleh James Clerk Maxwell pada 1862 sampai 1864. Dia mengembangkan teori yang menghubungkan erat medan listrik dengan medan magnet. Selanjutnya ada sejarah gelombang elektromagnetik. Sebelum abad ke-19, orang-orang hanya mengetahui cahaya tampak. Barulah pada 1800, seorang astronom Inggris yang lahir di Jerman bernama William Herschel menyatakan ada sinar lain di luar cahaya tampak. Fakta ini ia sampaikan usai bereksperimen dengan memfraksikan berkas sinar matahari menggunakan prisma. Dari percobaan tersebut, terlihat cahaya tak kasat mata di luar warna merah yang menyebabkan suhu termometer menjadi tinggi. Cahaya ini kemudian dinamakan sinar infrared atau inframerah. Setahun sebelumnya, seorang fisikawan Jerman bernama Johann Wilhelm Ritter melakukan eksperimen serupa. Hasilnya, ditemukan berkas sinar matahari tak kasat mata dekat warna ungu yang menyebabkan plat perak klorida menghitam. Cahaya ini lantas disebut sebagai infraungu atau ultraviolet. Usai penemuan Ritter, terbitlah teori Maxwell sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Temuan Maxwell ini lantas dibuktikan oleh Heinrich Hertz pada 1887. Hasilnya, terbukti terdapat gelombang di luar rentang sinar inframerah yang selanjutnya disebut sebagai gelombang mikro dan radio. Penelitian demi penelitian terus berlanjut, hingga akhirnya fisikawan Jerman bernama Wilhelm Röntgen menemukan sinar X-ray pada 1895. Berkas sinar ini dapat menembus benda padat. 5 tahun setelahnya, atau lebih tepatnya pada 1897, Rutherford menemukan sinar alfa dan beta. Beranjak dari temuan itu, seorang fisikawan dan kimiawan asal Prancis bernama Paul Ulrich Villard menemukan sinar gamma. Cahaya ini bersifat netral, memiliki energi yang lebih tinggi daripada sinar X-ray, serta memiliki frekuensi tertinggi. Teori gelombang elektromagnetik ini akhirnya disempurnakan oleh Albert Einstein pada 1905. Ia menemukan konsep relativitas khusus. Lalu di sini saya akan menjelaskan spektrum elektromagnetik. Nah, di sini dibagi menjadi 7 dan saya akan membacakan 3 dari 7 tersebut. Nah, yang pertama ada gelombang radio. Gelombang radio merupakan jenis gelombang elektromagnetik, di mana adanya gelombang elektromagnetik tersebut adalah ketika bunyi atau audio berubah menjadi suatu listrik dengan melalui gelombang osilator atau gelombang pembawa. Beberapa benda yang memanfaatkan gelombang radio ini adalah seperti televisi, radio, telepon, dan radar. Gelombang elektromagnetik ini pertama kali ditemukan oleh Heinrich Hertz serta digunakan oleh Marconi sebagai media komunikasi. Lalu yang kedua ada gelombang mikro atau microwave. Gelombang mikro atau microwave dapat dihasilkan oleh tabung Klystron di mana memiliki fungsi sebagai penghantar energi panas. Frekuensi gelombang elektromagnetik pada gelombang mikro terbilang cukup tinggi, yaitu sekitar atas 3 GHz. Jika gelombang mikro ini diserap oleh suatu benda, molekul dan atom tersebut akan bergetar hingga memunculkan efek panas. Lalu jika ada makanan yang menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan tersebut dapat panas dan masak dalam waktu yang relatif singkat. Proses inilah yang digunakan pada oven microwave. Nah, yang ketiga yaitu gelombang inframerah atau infrared. Inframerah adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak. Meski begitu, ternyata panjang gelombang inframerah lebih pendek daripada gelombang radio. Perlu diketahui juga jika setiap benda panas pasti memiliki pancaran gelombang inframerah. Saat ini, gelombang inframerah memang sudah banyak digunakan dalam benda-benda dalam kehidupan sehari-hari, seperti remote, TV, transfer data dari telepon ke telepon lainnya, hingga terapi fisik. Oke, lanjut yang keempat yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak adalah bagian dari gelombang elektromagnetik yang paling sensitif bagi mata manusia.
Cahaya tampak dan inframerah dekat biasanya diserap dan diemisikan oleh elektron pada molekul atau atom yang mengalami perpindahan tingkat energi. Hal ini memungkinkan adanya mekanisme kimia yang mendasari penglihatan manusia dan fotosintesis pada tumbuhan. Hanya radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 380 nanometer hingga 760 nanometer dapat dideteksi oleh mata manusia sebagai cahaya tampak. Yang kelima, ultraviolet atau UV. Sinar ultraviolet adalah gelombang elektromagnetik yang berbahaya bagi manusia. Saking berbahayanya, sinar ultraviolet dapat membunuh berbagai jenis bakteri. Terus yang keenam ada sinar X atau X-ray. Sinar X-ray adalah radiasi elektromagnetik yang memiliki daya tembus sehingga dapat menggambarkan gigi dan tulang juga kelainan dalam tubuh. Dalam bidang kedokteran, sinar X lah yang digunakan dalam ronsen juga pemeriksaan kesehatan pasien. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma adalah radiasi elektromagnetik terkuat yang bahkan bisa menembus tembok. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, sinar gamma memiliki energi foton yang melebihi puluhan ribu hingga triliun elektrovolt. Dalam bidang medis, sinar gamma digunakan dalam alat positron emission tomografi atau PET untuk terapi radiasi dan pengobatan kanker. Berdasarkan spektrumnya, sumber radiasi elektromagnetik dibagi menjadi 7, yaitu sinar gamma, sinar X, sinar UV, cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasilan gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Beberapa di antaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Perhatikan ilustrasi. Selanjutnya ada bahaya dari radiasi elektromagnetik. Yang pertama ada dampak radiasi UVB pada tumbuhan, yaitu dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Sebagai akibatnya, hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan menjadi rusak. Yang kedua ada microwave. Nah, microwave ini tuh dapat menimbulkan efek stres pada saraf otak. Terus yang ketiga ada terciptanya lubang ozon. Apabila terjadi lubang ozon, maka sinar ultraviolet, khususnya yang jenis ultraviolet tipe B yang memiliki panjang gelombang 290 nm, dapat menembus ke permukaan bumi dan kemudian mengenai orang sehingga dapat menyebabkan kulit manusia tersengat, mengubah molekul DNA, dan bahkan bila berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu lama dapat memicu kanker kulit. Selanjutnya ada radiasi handphone. Radiasi handphone ini dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori. Pemakaian handphone bisa menyebabkan kanker otak. Lalu ada beberapa efek negatif juga yang bisa muncul sebagai akibat radiasi handphone, antara lain kerusakan sel saraf, menurunnya atau bahkan hilangnya konsentrasi, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, hingga gangguan tidur dan perubahan aktivitas otak. Lalu selanjutnya ada dampak negatif WiFi sehubungan dengan radiasi elektromagnetik. Keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lain bila berada dekat dengan peralatan elektronik atau menara pemancar. Nah, yang terakhir itu ada sinar X dan sinar gamma. Nah, kedua sinar ini dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Dari hasil pembahasan gelombang elektromagnetik di atas dapat ditarik kesimpulan begitu besar peranan gelombang elektromagnetik yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari keberadaannya. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat waktu, tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang atau wavelength, frekuensi, amplitude atau amplitude, kecepatan. Gelombang elektromagnetik terdiri atas medan magnet dan medan listrik yang berubah secara periodik dan serempak dengan arah getar tegak lurus satu sama lain, dan masing-masing medan tegak lurus arah rambat gelombang. Terima kasih.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.